Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaliza, NIM 20230014 dari Prodi 1 Akuntansi. Mata kuliah ini pengantar ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas akhir saya tentang korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, serta pendapat saya untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang korupsi. Pengertian korupsi adalah korupsi dikutip dari Say No to Korupsi 2012, karya Juni Jafrien Jahja. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup, kata sifat, dan korupsi, kata benda. Korup berarti buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah kata yang memakai uang atau barang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak atau menyeleweng barang milik perusahaan atau negara tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi ada tiga. Yang pertama, teori Ghosn, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang kedua, teori CDMA, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Apa dampak korupsi? Dampak korupsi berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Materi selanjutnya itu tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini adalah merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpanan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat. Yang ketiga itu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas. Yang keempat, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
faktor-faktor kemiskinan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, dan lainnya. Baiklah, materi yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurung waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran. Teori pertumbuhan ekonomi, yang pertama teori neoklasik, yang kedua teori klasik, yang ketiga teori historis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang kelima teknologi, dan yang keenam faktor politik dan administrasi pemerintahan. Baiklah, menurut pendapat saya tentang materi korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, menurut pendapat saya untuk perbaikan ke depannya, yang pertama korupsi, yaitu membutuhkan komitmen yang nyata dari pimpinan tertinggi, yang kedua memberikan hukuman yang berat bagi pelanggarnya, yang ketiga banyak bersosialisasi dengan masyarakat, yang keempat menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, kemiskinan. Menurut pendapat saya untuk perbaikan ke depannya adalah yang pertama berdoa dan mencari pekerjaan, yang kedua memperluas lapangan pekerjaan, yang ketiga adanya memberikan bantuan seperti pendidikan secara gratis, yang keempat pandai mengolah sumber daya alam sendiri. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat saya adalah satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meratakan pendapatan, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima mengurangi tingkat pengangguran. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak atau salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan baca wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.